Liu, masuk ke sini. Menindas 4 pemula bukanlah keterampilan yang nyata, dan Anda dapat menendang kami berdua. Pada saat ini, teriakan 2 orang datang dari klub Sanda. Liu melangkah masuk, 2 orang muda dengan pakaian latihan, berdiri di depan sebuah cincin, menatap Liu dengan tampang buruk. Di ring, masih ada 1 orang yang berdiri, Awe yang berdiri bersama Mark Liu Sun dan Edu pada hari pertama pelatihan militer. Liu melangkah maju perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Oh, pertempuran macam apa yang kamu atur? Mengapa saya tidak bisa memahaminya? Buku pertempuran Awe, saya mengerti, klub Sanda Anda ingin bermain pertempuran roda. Itu saja. Diam, klub Sanda kami memiliki martabat kami sendiri." "Benar, Liu, karena Anda mengatakan Anda ingin datang ke klub Sanda kami untuk bermain di klub, jangan salahkan kami karena sangat buruk." "Sama-sama." Kedua orang muda yang berdiri di bawah ring menyela Liu dengan kasar dan mengambil langkah maju pada saat yang sama, menendang lantai di bawah kaki mereka dengan bunyi gedebuk. "Aku menyuruhmu datang ke gym." Liu mengangkat alisnya sedikit, dan amarah kecil Brother Feng muncul. "Oke, jika kamu mengatakan aku di sini untuk bermain, maka aku di sini untuk bermain, siapa yang tidak?" "Tidak setuju, ayo." "Wow." Kata-kata Liu dianggap telah menikam sarang lebah, dan lebih dari 20 orang muda yang mengenakan pakaian pelatihan bergegas keluar dari sekeliling, dan dia langsung dikepung. "Liu, kamu tidak terlalu berani, kamu berani berbicara di klub Sanda kami. Wah, apakah kamu percaya kami mengalahkanmu begitu banyak sehingga ibumu bahkan tidak mengenalmu? Untuk memahami dua kata, menendang Ola, dikatakan, jika Anda ingin mengambilnya, Anda tidak dapat mengambilnya kembali." Sekelompok orang dari klub Sanda berkumpul di sekitar Liu dan mulai mengkritik mereka, melihat penampilan mereka, mereka siap untuk bertindak kapan saja. Para penonton dari mahasiswa, pertemuan ini juga bergelombang seperti gelombang pasang. Mungkinkah Liu ingin memilih sendiri seluruh klub Sanda? Jika itu masalahnya, itu terlalu ganas. Tendang Hall, karena saya mengucapkan dua kata ini, tentu saja saya tidak akan mengambilnya kembali. Sosok Liu tinggi dan lurus, berdiri di tengah kerumunan, seperti tiang bendera. Dia berkata dengan keras, "Ayo, jika kamu tidak setuju, datang saja, aku juga berjanji bahwa kamu bahkan tidak akan mengenali dirimu sendiri ketika kamu melihat ke cermin." Gila. Keributan Liu membuat semua anggota klub Sanda tidak bisa menahan diri. Mencari kematian. Seorang pemuda yang sangat kuat tiba-tiba bergegas menuju Liu, dan pukulan lurus menghantam dagunya. Begitu pemuda itu bergerak, yang lain bergegas maju pada saat yang sama, dan pengepungan langsung menyusut. Dalam hal ini, bahkan jika orang yang terkepung itu baik, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan dirobohkan oleh sekelompok orang. Dalam keadaan normal, pemukulan dengan kekerasan tidak bisa dihindari. Tapi dalam menghadapi situasi ini, Liu tidak bermaksud panik atau takut sama sekali, dia menghadapi pemuda kuat yang bergegas ke depan dan mengeluarkan pukulan yang sama. Ledakan. Tinju pemuda itu berhenti 1 inci di depan Liu, dan pukulan Liu tepat mengenai wajah pemuda itu, menyebabkan pemuda itu menutupi wajahnya dengan tangannya dan mengaum lagi dan lagi. "Bodoh. Tidakkah kamu mengerti kebenaran bahwa 1 inci lebih panjang dari 1 inci lebih kuat? Kakakku lebih tinggi darimu dan memiliki lengan lebih panjang darimu. Aku iri padamu." Liu memarahi sambil tersenyum, dan pada saat yang sama waktu dengan cepat mengikuti, menendang pinggul pemuda paruh baya itu. Pada saat yang sama, dengan langkah di atasnya, dia melompat keluar dari kerumunan dengan swoosh. Brengsek. Kakak Liu terlalu ganas untuk melompat setinggi itu. Apakah perlu melompat setinggi 3 meter? Tidak heran Brother Liu berani memilih grup sendirian, itu luar biasa. Liu melompat keluar dari kerumunan dan langsung mengejutkan para mahasiswa di tempat kejadian jika Anda menginginkannya. Ini bukan akhir, Liu memutar pinggangnya di udara dan berbalik, hanya seorang pemuda dari klub Sanda dengan cepat menoleh, siap menerkam dan terus menyerang Liu. Tapi Liu melemparkan kaki kanannya ke udara, dan kaki 43 yardnya menghantam wajah pemuda itu. "Apa?" Sobat yang berbalik lebih dulu berteriak dan jatuh ke tanah, 2 gigi depannya mengeluarkan darah yang menyembur keluar bersama-sama. Bang bang bang. Setelah Liu mendarat, langkah kakinya sangat cepat, bergegas keluar 4 langkah berturut-turut dan meninju 4 pukulan pada saat yang bersamaan. 4 anggota klub Sanda meninju wajahnya, jatuh ke belakang, dan menjatuhkan 4 atau 5 rekan mereka. "Sialan. Anak ini terlalu kejam, tampar wajahnya, semua orang pukul dia sampai mati. Pergi. Aku benar-benar tidak percaya, dia bisa memukul begitu banyak dari kita sendirian, pergi." Kata klub Sanda, Liu menjatuhkan 6 dalam sekejap, tetapi juga membangkitkan rebound yang lebih besar dari orang-orang ini. Mereka bergegas menuju Liu dengan putus asa, dan menghancurkan mereka dengan tinju dan kaki mereka. Ada seringai di wajah Liu. Semakin cemas dan kacau mereka, semakin sedikit mereka mengancam Liu. Dia mengerahkan teknik gerakannya hingga batasnya, terus-menerus melewati celah di antara kerumunan. Ledakan. Seorang pemuda hanya merasakan embusan angin bertiup di sekelilingnya, dan sebilah pisau tangan mengenai lehernya, lalu ia merasa gelap di hadapannya. Dia ingin melihat ke belakang dan melihat bagaimana Liu memukulnya, tetapi dia memalingkan wajahnya ke belakang dan dijepit oleh kepalan besar. Pemuda lain, merasa bahwa dia telah mengambil kesempatan itu, menendang perut bagian bawah Liu dengan kekuatan besar. Tapi Liu melompat hampir 1,7 meter di tempat, dan kaki terbang memenuhi wajahnya. Ini bukan akhir, tubuh Liu telah melayang di udara selama hampir setengah detik, dan pada saat yang sama, dengan jentikan tangan kirinya, palu cambuk klasik dalam seni bela diri tradisional dihancurkan. Ledakan. Seorang teman di belakang Liu akan naik dan memeluk Liu ketika Liu mendarat, tetapi dia dihancurkan oleh tinju hitam Liu dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, 3 orang lagi dirobohkan, dan dalam 1 menit, klub Sanda telah merobohkan 9. Itu belum berakhir, begitu Liu jatuh ke tanah, setidaknya 10 tinju menghantam kepalanya dari segala arah. Tubuh Liu berbalik dan menurunkan potensinya, tidak hanya menghindari sejumlah besar tinju, tetapi juga tersapu dengan kaki kanan tergantung di angin. Bang bang bang.
Dengan satu tendangan, tiga pemuda dari klub Sanda berturut-turut tersapu di udara. Kecepatan Liu terlalu cepat. Sebelum mereka bertiga mendarat, kaki kanannya ditarik dan kaki kirinya terpental terus-menerus. Wajah ketiga sahabat ini semuanya menjadi sasaran tendangan Liu, akibatnya ketiga sobat terbang dari hidung mereka, berteriak dan jatuh ke tanah sambil menutupi wajah mereka. Ada 3 orang lagi, dan dalam sekejap mata, 12 klub Sanda telah dirobohkan. Ada lebih dari 20 orang, setengah dari mereka dalam sekejap mata, dan tekanan Liu sangat berkurang. Awalnya, klub Sanda tidak terlalu besar, jika ada banyak orang, bahkan jika Liu sangat kuat dalam seni bela diri, tidak akan mudah untuk melawan begitu banyak orang tanpa cukup ruang. Tapi sekarang ada lebih sedikit orang dan lebih banyak ruang, Kung Fu Liu dapat sepenuhnya digunakan. Perhatikan wajahmu, aku berkata bahwa kamu akan memukuli dirimu sendiri sehingga kamu bahkan tidak mengenal dirimu sendiri di cermin, aku hanya menamparkan wajahmu. Teriak Liu, dan kali ini dia berinisiatif untuk bergegas menuju kerumunan. Terkunci. Teman pertama yang menghadapi Liu benar-benar mengalami demam panggung sesaat pada saat ini. Akibatnya, Liu menamparkan wajahnya. Dia merasa kepalanya tiba-tiba berdengung, dan kemudian dia jatuh dalam kebingungan. Di tanah. Bang bang, bang bang bang. Kemudian langkah Liu terbuka, hampir berbentuk caser, mengejar orang-orang dari klub Sanda. Dalam waktu kurang dari 5 menit, selain Liu, hanya ada 2 orang yang tersisa di lapangan. Bukannya kedua orang ini sangat baik, tetapi keduanya melarikan diri ke belakang ring dan melambaikan tangan mereka lagi dan lagi. Jika kamu tidak bertarung, aku akan mengaku kalah. Liu, aku juga mengaku kalah. Aku mengandalkan wajahku untuk makan, jadi aku tidak bisa menamparkan wajahku. Sangat tenang. Semua orang tahu bahwa Liu sangat kuat, tetapi mereka tidak mengharapkannya menjadi begitu kuat, bahkan kebanyakan orang tidak berpikir bahwa Liu benar-benar dapat menjungkir balikan lebih dari 20 orang sendirian. Tapi Liu melakukannya, dan hanya butuh waktu kurang dari 5 menit. Pada saat ini, semua orang sangat terkejut sehingga mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikan perasaan mereka saat ini. Liu, kamu. Papa. Awe Zixuan, yang berdiri di atas ring, hanya ingin berbicara. Tapi saya tidak tahu siapa di antara para siswa yang menyaksikan yang memimpin dalam tepuk tangan, diikuti oleh tepuk tangan gemuruh dari sekeliling, benar-benar menyela kata-kata Awe Zixuan. Dan dengan tepuk tangan, sorak-sorai para siswa akhirnya pecah. Kakak Liu perkasa, kamu adalah idola kami. Kakak Liu menendang Jim, kekuatanmu lemah, kamu sangat galak. Kakak Liu telah menginjak-injak klub Sanda begitu keras hari ini, kakak Feng terlalu kuat. Klub Sanda, apakah kamu yakin? Sorak-sorai di klub Sanda hampir membumbungkan langit-langit. Suara memekakkan telinga bisa terdengar di luar klub Sanda, dan banyak siswa yang tidak bisa masuk, bahkan jika mereka tidak bisa melihat apa-apa, juga berteriak dengan penuh semangat. Setelah kegembiraan semua orang berlalu, Liu melambai kepada siswa di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, teman sekelas, terima kasih semua telah menyemangati saya hari ini, itu membuat saya merasakan suasana home court, terima kasih banyak atas dukungan Anda. Saudara Liu, kami akan selalu mendukungmu. Saudara Liu, ini rumahmu, ayo. Ya, seluruh Universitas Sains dan Teknologi Center adalah rumahmu. Anjin. Awe Zixuan, yang berdiri di atas ring, mendengarkan teman-teman sekelasnya mengejar Liu sehingga hidungnya bengkok. Ini klub Sanda, oke. Dia kepala klub Sanda, kan? Rumah siapa itu? Kalian punya akal sehat, oke. Liu. Awe Zixuan tiba-tiba berteriak, dan suara itu bergema di seluruh klub Sanda, menyebabkan semua orang menutup mulut mereka. Jangan panggil aku terlalu keras, aku tidak tuli. Liu memandang Awe Zixuan dan berkata sambil tersenyum, kamu sedang terburu-buru, hanya kami yang tersisa. Awe Zixuan menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, ya, saya sedang terburu-buru. Tetapi sebelum saya mulai, saya harus mengingatkan Anda bahwa ini adalah klub Sanda. Jika Anda bermain dengan saya, Anda harus mengikuti aturan Sanda. Suan menunjuk ke sudut tali di sebelah kiri, di mana sepasang sarung tinju digantung. Selama sarung tangan itu dipakai, metode seni bela diri tradisional seperti tepukan telapak tangan, penyisipan jari, dan genggaman akan sama sekali tidak berguna. Kamu takut? Liu melirik sarung tangan dan mengejek sambil tersenyum, kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi kamu ingin membatasiku dengan sarung tangan dan aturan Sanda, kan? Benar. Awe berkata dengan tegas, melihat keahlianmu, aku akui bahwa aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Tapi aku bilang, ini klub Sanda. Kamu harus mengikuti aturan Sanda ketika kamu mengambil alih tantanganku. Tidakkah kamu berani? Kamu adalah orang yang cerdas, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, aturan tidak dapat membantumu. Liu melangkah maju dengan cepat, mengangkat kakinya dan menginjak cincin, dan mengambil sepasang sarung tangan. Swah. Ketika Liu mengambil sarung tangan itu, Awe Zixuan telah melepas pakaian latihannya, memperlihatkan otot-otot tubuh bagian atas yang tampak seperti pahatan batu. Di bawah cahaya, ada perasaan kekuatan yang menakutkan. Wow. Pada saat ini, di tengah kerumunan yang menonton, saya tidak tahu berapa banyak teman sekelas perempuan yang berteriak. Awe Zixuan jelas tidak jelek, dan dengan otot yang indah ini, dia pasti memiliki kondisi bawaan untuk menyalakan hormon wanita perempuan. Kamu masih harus menanggalkan pakaianmu. Liu berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku. Haruskah aku melepasnya juga? Kakak Liu sedikit pemalu. Lepaskan. Saudara Liu, lepaskan, kami mendukungmu. Saudara Liu, lepaskan, orang-orang mencintaimu sampai mati. Kata-kata Liu menyebabkan teriakan lagi, dan mendorong atmosfer ke atas. Terima kasih, saya benar-benar merasa seperti ini adalah rumah saya sekarang. Liu tersenyum dan meletakkan sarung tangannya dan langsung melepas jaketnya. Hanya tindakan ini, teriakan yang terdengar penuh, yang langsung mencapai ketinggian baru. Di sudut lain ring, Awe Zixuan, yang mengenakan sarung tangan, menyala dengan api di matanya.
Dia hanya memenangkan teriakan semua orang dengan memamerkan sosoknya, tetapi Liu segera mencuri pusat perhatian, yang membuatnya sedikit penasaran. Tidak ada rasa keberadaan. Pada saat ini, Liu mulai membuka kancing kemejanya. Saat kancing dibuka, otot-otot dada Liu yang kuat terbuka, diikuti oleh 6 otot perut yang indah yang diukir menjadi pisau. Ketika Liu mengangkat tangannya dan melemparkan kemejanya untuk berlatih, dengan gerakan lengannya, latisimus dosi Liu sepenuhnya mengembang, membuat tubuh bagian atasnya membentuk bentuk segitiga terbalik yang sempurna. Wow, sangat tampan. Kakak Liu sangat bergaya, sangat seksi. Dibandingkan dengan kakak Liu, sosok Awei Zixuan sama sekali bukan manusia. Haha kentut, anjing. Awei Zixuan mendengarkan jeritan para penonton, dan merasa matanya hitam dan detak jantungnya sedikit terlalu cepat. Sekarang setiap detik, Awei Zixuan merasa itu adalah siksaan. Setelah akhirnya Liu memakai sarung tangannya, dia segera bergegas ke tengah ring. Ayo, Liu. Awei Zixuan meraung, dan begitu dia menembak, kombinasi 13 pukulan menghantam. Liu berdiri di tempat tanpa menggerakkan kakinya bahkan setengah poin. Untuk menghadapi kombinasi pukulan ini, Liu sepenuhnya menggunakan teknik pemblokiran untuk menghadapinya. Keduanya bertabrakan dan membuat suara teredam ini sepenuhnya gaya pria berdarah besi, yaitu keterampilan teknik bertarung dan kekuatan tubuh. Sialan. Setelah pukulan gabungan, Awei Zixuan mundur 3 atau 4 langkah dan melemparkan tangannya lurus. Mereka yang mengamati dengan cermat dapat melihat bahwa pada saat ini, dua lengan Awei Zixuan memiliki 4 atau 5 tanda sam merah tua. Ini adalah konsekuensi dari tabrakan antara kedua lengan ketika Liu memblokir. Namun, tidak ada sam merah di lengan Liu, dan dia melambai ke Awei Zixuan. Ayo lagi. Awei Zixuan meraung, kali ini dia belajar menjadi pintar, alih-alih melawan pukulan, dia datang dengan serangkaian serangan kaki. Tendangan lurus, cambuk kaki ditambah tendangan samping, ditambah 2 putaran dan tendangan yang menyilaukan. Tapi yang membuat Awei Zixuan semakin hancur adalah Liu juga memilih untuk bertarung dengan kakinya. Awei Zixuan mencambuk kakinya terus-menerus, tetapi Liu menendang betisnya dengan tendangan, dan rasa sakit menyebabkan seluruh wajahnya membiru. Dalam keputusasaan, Awei Zixuan melangkah mundur lagi, kakinya gemetar terus-menerus. Menghadapi Liu yang tersenyum, pada saat tertentu, dia sepertinya merasa bahwa dia tidak dapat menemukan kekurangan pada lawan, dan tidak tahu bagaimana cara menyerang. Ayo lagi. Liu melambai ke Awei Zixuan lagi. Panggilan. Awei Zixuan menarik napas dalam-dalam dan menerkam lagi. Kali ini, serangan Awei Zixuan telah berubah lagi. Dia merentangkan lengannya, menggunakan rentang pinggang sebagai poros, dan menggunakan seluruh tulang belakang sebagai titik kekuatan. Kedua lengannya terbelah seperti dua cambuk. Metode serangan ini membuat kedua lengannya tampak untuk tumbuh beberapa inci lebih lama. Oh, tinju Tongbei. Mata Liu berbinar, sosoknya juga berbalik, lengannya berayun seperti angin, dan gerakannya menjadi sangat mirip dengan Awei Zixuan. Hanya saja tinju Liu lebih lincah dan elegan, setelah merentangkan tangannya, dia menari seperti angin, dan bentuk tubuhnya lebih fleksibel. Kamu, bagaimana kamu? Ketika Awei Zixuan melihat Liu mengubah gerakannya, wajahnya menjadi lebih jelek. Bukankah normal untuk bisa melepaskan tinju? Langkah Liu semakin cepat, memaksa Awei Zixuan untuk mundur. Kamu sedang berlatih Bai Yuan Tongbei, sayang sekali kamu belum berlatih dengan panas, dan gerakan berbentuk kera tidak dapat digunakan, jadi kamu harus berlatih. Liu melanjutkan kuliah sambil bermain, lihat saya berlatih 5 bentuk dan punggung, dan bentuk kera, bentuk harimau, bentuk naga, bentuk bangau, dan bentuk beruang semuanya telah dipraktikkan di rumah, Anda lihat betapa bagusnya saya. Ah puff. Awei Zixuan benar-benar akan memuntahkan darah. Kamu terlalu menyombongkan diri. Kamu sudah berlatih ke 5 bentuk itu. Mengapa aku hanya berbentuk kera dan belum berlatih? Ledakan. Tepat ketika Awei Zixuan merasa sangat sedih, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh palu godam di dadanya, dan kemudian tubuhnya terbang terbalik. Liu, di sisi lain, masih mempertahankan postur meninju menendang kaki belakangnya, melengkungkan kaki depannya, menarik punggungnya panjang dan dadanya berisi. Tinju kirinya secara horizontal di depan dadanya, dan tinju kanannya runtuh dalam garis lurus, postur ini sekuat patung batu. Bengkuan, ini bukan umpan balik. Saat Awei Zixuan terbang keluar, dia bisa melihat cara Liu meninju dengan jelas, tetapi ketika dia meneriakkan kalimat ini, punggungnya telah mengenai cincin-cincin itu, dan dia bahkan terlempar keluar dari ring dengan setengah tubuhnya. Pada saat ini, Liu tiba-tiba melompat ke depan, melompat di depan Awei Zixuan, mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Awei Zixuan. Kecepatan Liu begitu cepat sehingga lompatan vertikal tidak hanya mengejar Awei Zixuan, yang terbang terbalik, tetapi juga melepas sarung tangannya dalam prosesnya. Awei Zixuan merasakan kekuatan yang tak tertahankan menariknya, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang, dan kakinya berdiri di atas ring lagi. Saya pikir, Anda tidak perlu bertarung, kan? Liu memandang Awei Zixuan dan bertanya sambil tersenyum. Hanya pada saat inilah Awei Zixuan menemukan bahwa seluruh tubuhnya ditutupi dengan butiran keringat yang padat, menunjukkan bahwa meskipun pertempuran barusan berlangsung singkat, konsumsi energi fisiknya telah mencapai batasnya. Kamu tidak perlu bertarung, aku tidak bisa mengalahkanmu. Pukulan terakhirmu. Pukulan terakhir adalah pukulan keruntuhan paling praktis. Gunakan pukulan yang paling cocok. Awei Zixuan mendengar ini, hati penuh dengan kepahitan, kamu memang luar biasa, aku baru mengerti sekarang bahwa kamu benar, kamu memiliki kekuatan absolut, dan ada aturan dan batasan yang tidak berguna. Kamu bisa memahaminya. Liu menepuk bahu Awei Zixuan, sebenarnya, kamu masih sangat muda, masih ada banyak ruang untuk berkembang. Ayo, aku optimis tentang kamu. Setelah mengatakan ini, Liu berbalik pergi ke sudut panggung dan mengenakan kembali bajunya. Liu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ketika Liu mengancingkan kancing baju terakhir, Awei Zixuan tiba-tiba bertanya, berapa banyak keterampilan yang kamu gunakan untuk bertarung denganku barusan? Anjing.
Hati tenang Wei Zixuan berdetak lebih cepat lagi, dan dia sangat marah sehingga dia hampir memarahi jalan di tempat, tetapi melihat ketenangan Liu, kemarahan di hatinya menghilang. Lagi berhasil berkuasa, bukankah itu berarti kamu lebih kuat dari tuanku? Haha. Liu tersenyum, mengambil jaketnya, berbalik dan melompat dari ring, berjalan menuju pintu masuk utama tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, orang-orang di klub Sanda sudah bangkit dari tanah. Mereka baru saja dipukuli habis-habisan oleh Liu, dan wajah mereka semua dicat. Tapi sekarang teman-teman ini berdiri di samping, menatap Liu dengan mata penuh kecemerlangan warna kekaguman. Ketika Liu berjalan ke pintu, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, ada satu hal yang harus saya jelaskan. Saya baru saja mengatakan bahwa saya menerima tantangan Anda, dan saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan datang ke Sanda Anda. Klub untuk bermain di klub, katamu. Aku di sini, dan aku tidak tahu bagaimana kata ini keluar. Hanya pada saat inilah Wei Zixuan berpikir bahwa dia mendengar bahwa Liu datang untuk bermain di gym, semua dari forum, dan tidak ada posting di forum yang dijawab oleh Liu sendiri. Semua orang di klub Sanda juga menundukkan kepala mereka juga menemukan bahwa pemukulan yang mereka alami hari ini tidak salah sama sekali, dan itu semua disebabkan oleh impulsif mereka sendiri. Tepuk-tepuk-tepuk. Pada saat yang sama, ada tepuk tangan lagi dari para penonton. Pada awalnya, tepuk tangan hanya sebagian kecil dari suara, tetapi kemudian para mahasiswa yang menonton dengan suara penuh berdiri dan berkumpul dengan antusias. Liu berdiri di depan pintu masuk utama, tersenyum dan melambai kepada semua orang, seperti seorang jenderal yang menang, dan seperti bintang yang sangat dinanti. Pada saat ini, hanya ada tepuk tangan. Tidak ada yang bersorak dan berteriak. Emosi semua orang hanya bisa diungkapkan dengan tepuk tangan. Banyak tangan kecil gadis yang sudah merah, tetapi mereka masih tidak bisa berhenti. Di luar klub Sanda, ada lebih banyak orang di sekitar sini daripada sebelumnya. Tepuk tangan gemuruh dari dalam membuat orang-orang ini bersemangat, tetapi mereka tidak tahu situasi spesifik di dalam, jadi berbagai diskusi membuat orang mendengarkannya. Ada tepuk tangan di dalam lagi, bagaimana situasinya? Ini bukan kompetisi, tetapi mulai menunjukkan kasih sayang. Kurasa, orang-orang di klub Sanda mungkin tidak berani bertarung dengan Liu, jadi pertunjukan solo seperti apa mereka bermain. Mungkin seseorang sayang sekali saya tidak masuk. Tetapi pada saat ini, seorang teman sekelas wanita di kerumunan berteriak, wow. Semuanya, berhenti menebak. Seseorang memposting di forum, Liu berhasil menendang klub Sanda Club, satu orang menebak dan memilih lebih dari 20 orang, dan akhirnya mengalahkan Wei Zixuan di atas ring. Wow. Hanya kalimat ini, bagian luar klub Sanda juga mendidih, dan banyak mahasiswa yang tidak tahu tentang ini terkejut oleh mahasiswa yang bersemangat ini ketika mereka lewat. Liu menendang klub Sanda. Seperti wabah, dengan cepat menyebar ke seluruh Universitas Sains dan Teknologi Center Timur. Di forum, bahkan dalam bentuk layar, semua posting tentang Liu. Beberapa orang secara khusus mengunggah video kecil seni bela diri Liu di klub Sanda, yang membuat reputasi Liu di Universitas Sains dan Teknologi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, saat Liu mengalahkan Wei Zixuan dan dicari oleh banyak mahasiswa, 3 mobil polisi melaju ke kampus Universitas Sains dan Teknologi Center dan langsung menuju klub Sanda. Polisi ada di sini. Kemunculan 3 mobil polisi langsung menyita perhatian para mahasiswa. Mengapa 3 mobil polisi berhenti di depan klub Sanda? Tidak mungkin, apakah ada korban jiwa di dalam? Ya Tuhan, itu bukan karena saudara Liu terlalu kejam, dan seseorang terluka parah. Atau dia benar-benar terbunuh. Otak mahasiswa memang cukup tajam, begitu melihat polisi, mereka memikirkan kemungkinan kasus seumur hidup. Setelah 3 mobil polisi diparkir, total 6 polisi turun dari 3 mobil. Salah satunya, seorang polisi laki-laki berusia sekitar 40 tahun, berkata dengan wajah dingin, polisi yang menangani kasus ini, semua orang harus mendapatkan menyingkir. Mahasiswa ini, yang ditakuti oleh polisi yang serius, dengan cepat menyingkir. Tepat pada saat ini, Liu keluar dari klub Sanda. Minggir. Polisi parubaya itu berjalan berhadap-hadapan dengan Liu dan memarahi dengan kasar. Oh. Liu memutar matanya ke arah polisi parubaya dan mengambil langkah ke samping. Namun, karena kedua sisi penuh dengan orang, bahkan jika Liu menyerah, lorong di sebelahnya hanya cukup besar untuk dilewati satu orang. Di sebelah polisi parubaya, ada seorang polisi muda, dan 4 orang di belakang mereka juga berdiri berdampingan, jelas, ruangnya masih kecil. Ayo menjauh. Polisi parubaya itu memelototi Liu dan berkata dengan tidak sabar, apakah kamu tuli, atau kamu bodoh? Keluar. Liu mengangkat alisnya sedikit, dan akhirnya menghadap polisi di depannya. Kamu. Apakah kamu berbicara? Iya, aku hanya berbicara denganmu, keluar. Polisi parubaya itu meraung dengan wajah cemberut, jangan biarkan aku mengatakan sepatah kata pun padamu, keluar, jika tidak. Kalau tidak apa. Pada saat ini, Yang Siren berjalan keluar dari klub Sanda, Nona Yang, seperti burung phoenix kecil yang bangga, mengangkat dagunya yang runcing dan berkata, polisi adalah pelayan publik rakyat. Dan orang-orang telah memberi Anda kekuatan untuk menegakkan hukum, tetapi bukan untuk Anda untuk menggertak orang pada gilirannya, dari daerah mana Anda berasal. Saya dari daerah mana, ada apa denganmu gadis kecil? Ketika tengah polisi tua melihat Yang Siren, matanya berkedip jelas, tetapi dia masih sangat tangguh. Sekarang aku akan masuk untuk menangkap si pembunuh Liu, kalian semua menjauh dariku. Tangkap si pembunuh Liu. Liu dan Yang Siren mengulangi serempak. Pada saat ini, para siswa di sekitar juga terpana, di mana ini? Mungkinkah Liu melukai seseorang di dalam? Kamu mengatakan pembunuh Liu, mengapa Liu seorang pembunuh? Liu bertanya. Ada apa dengannya? Jangan khawatir tentang dia, ngomong-ngomong, siapa kamu bocah? Polisi parubaya itu menatap Liu, matanya semakin buruk. Liu berkata sambil tersenyum, saya Liu, yang bermarga Liu, alias Liu Yama, tapi saya tidak tahu apakah saya pembunuh yang Anda katakan. Ini kamu. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya untuk memborgol Liu.
Tapi Liu membalik pergelangan tangannya, tapi itu terbuka sejak borgolnya jatuh, tidak masalah jika kamu pergi bersamamu, tapi aku akan melepaskan borgolnya, kan? Hei, mengapa kamu pergi dengan dia? Yang Siren maju selangkah dan menarik Liu dengan angin di belakangnya. Anda petugas polisi ingin memberitahu bukti dan fakta, mengapa Anda menangkapnya? Iya, mengapa Anda menangkapnya? Suara wanita cantik lainnya terdengar, dan Jaki juga berlari keluar. Iya, mengapa Anda petugas polisi menangkapnya? Apakah ada bukti bahwa Liu adalah seorang pembunuh? Kalian polisi angkat bicara. Bercanda, bagaimana jika Anda seorang polisi? Polisi itu harus masuk akal, bukan? Apakah kamu kenal Lu Hao? Mata polisi paruh baya itu tertuju pada Liu seperti ular berbisa. Kamu melukai Andi Lu di depan umum kemarin, dan ada banyak saksi. Oh. Liu mendengus dan berkata dengan tenang, aku akan bertarung, aku tidak mau mengakuinya, jika untuk ini, maka aku akan pergi bersamamu, bagaimanapun, kamu tidak bisa hanya mengandalkan ini. Apa yang harus aku lakukan? Kepada saya. Tidak dapat melakukan apa untuk Anda. Liu, Anda telah menyebabkan kerugian serius pada korban, jangan berharap ada yang menyelamatkan Anda. Masuk ke mobil. Beberapa petugas polisi mendorong siswa di sekitarnya menjauh dan mengepung Liu di tengah. Liu masih tertawa dan berkata dengan tenang. Saya akan kembali dalam 1 jam, paling lama 1 jam, itu bukan masalah besar. Kalimat ini sepertinya diucapkan kepada beberapa polisi, sepertinya dikatakan kepada mahasiswa yang menonton, dan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Liu mengikuti polisi ke mobil polisi, dan Yang Siren juga mengikuti, tidak menunggu. Polisi itu duduk di sebelah Liu, dan dia masuk ke mobil dan duduk bersama Liu terlebih dahulu. Liu, aku akan pergi bersamamu. Bang! Terlepas dari apakah Liu setuju atau tidak, Yang Siren menutup pintu dengan backhand. Liu tersenyum dan berkata, itu benar-benar tidak perlu. Aku khawatir kamu akan melihat sesuatu dan meninggalkan bayangan di hatimu. Potong. Yang Siren cemberut bibirnya tidak setuju. Bahkan jika Dewi membuat gerakan kecil seperti itu, dia bisa melepaskan sentuhan kejutan yang tak terkatakan. Tepat pada saat ini, seorang polisi muda duduk di sisi kanan Liu, dan dia melihat Yang Siren cemberut. Pada saat penampilan kecil itu, ada kilatan cabul di matanya yang tidak mudah dideteksi. 3 mobil polisi melaju keluar dari Universitas Sains dan Teknologi Center dan melaju menuju jalan lingkar, diawasi oleh banyak mahasiswa. Kakak kedua, sepertinya seseorang mengikuti kita. Seorang polisi yang duduk di kursi kopilot mobil polisi tiba-tiba berkata kepada pengemudi. Hah? Pengemudi itu melihat ke kaca spion, BMW M2, ya, ada begitu banyak siswa kaya di HKUST. Ikuti saja, ini masalah besar. Setelah berbicara beberapa saat, sopir polisi yang dipanggil kakak kedua tiba-tiba menutup mulutnya. Yang Siren menoleh dan melirik, lalu berkata sambil tersenyum, Liu, saudara perempuan Mujiaki menyusul. Ini benar-benar membingungkan. Liu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, ponsel Liu mengunggah suara prompt yang mirip dengan pesan teks. Dia mengeluarkan ponselnya, mengklik perangkat lunak komunikasi yang mirip dengan WeChat, dan melihat pesan, Bos, kami telah tiba di Center Timur, dan itu harus berada dalam jarak 30 km dari Anda sekarang, jadi komunikasi dan penentuan posisi kami fungsi diaktifkan. Yah, saya tahu di mana Anda sekarang. Liu tersenyum sedikit, dan segera mengetik balasan, itu benar, apakah Anda sendirian? Bukan hanya saya, tetapi saya juga membawa Raja Hantu yang kejam. Bos, kamu tidak bisa menyingkirkan bayinya. Ada sedikit kegenitan dalam pesan yang dikirim oleh pihak lain. Oke, apakah kamu memiliki senjata di sisimu? Iya, 9 penggoda jiwa besar dunia bawah dikirim, dan kemanapun mereka pergi, mereka akan mendapatkan senjata yang cocok bersama sesegera mungkin. Bagus, saya akan segera datang setelah memposisikan saya dan menarik koordinat. Hari ini, bos sedang dalam suasana hati yang buruk, dan Anda diizinkan untuk datang ke sini. Oke. Liu dan pihak lain dapat berbicara dengan sangat cepat. Polisi yang duduk di sebelah kanannya meregangkan lehernya dan mencoba beberapa kali untuk melihat apa yang dilakukan Liu, tetapi dia tidak datang. Liu, kamu tidak diperbolehkan menggunakan ponselmu. Polisi itu sedikit cemas, dan benar-benar mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel Liu. Ledakan. Namun, Liu bahkan lebih kasar, dan sikunya yang keras menghantam wajah polisi itu. Ah engah. Polisi itu berteriak dan menutupi wajahnya dengan tangannya, dan darah menyembur dari hidungnya, langsung menodai dadanya. Saya bersedia keluar dengan Anda sekelompok polisi palsu, saya sudah memberi Anda wajah, dan saya masih ingin merampok saya, hehe. Setelah pemukulan, Liu keluar dengan heran. Pada saat yang sama, 2 polisi yang duduk di barisan depan bergetar pada saat yang sama, dan bahkan mobil polisi sedikit bergetar. Liu, siapa yang kamu katakan adalah petugas polisi palsu, bukti apa yang kamu miliki? Polisi yang duduk di kursi penumpang menoleh dan bertanya dengan muram. Liu masih berkata sambil tersenyum, sejak Anda melepas borgol di sekolah, saya tahu Anda adalah petugas polisi palsu. Karena ukuran borgol Anda adalah 0537, yang biasa digunakan oleh pasukan asing, sedangkan polisi Huaxia menggunakan 0500. Perbedaannya adalah 0,37. Meskipun celahnya sangat kecil, saya telah menemukan detail ini, jadi Anda tidak harus mengakuinya. Ketika Liu mengucapkan kata-kata ini, Yang Siren, yang duduk di sebelah kirinya, tiba-tiba mengepal. Gugup, tinju, hahaha. Kedua polisi di barisan depan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Liu, anakmu benar-benar bukan orang yang sederhana. Tidak heran Andi Lu berkata bahwa kamu tidak boleh sopan kepadamu. Borgol tentara asing dan borgol polisi Huaxia hanyalah perbedaan kecil dalam aturan panjang rantai sehingga Anda dapat menemukan mereka. Anda benar-benar berbakat. Tapi bagaimana jika Anda mengetahuinya? Apakah Anda pikir itu jatuh ke tangan kami, apalagi yang bisa Anda lakukan? 2 petugas polisi palsu di barisan depan juga terkoyak oleh ini. Wajahnya pucat, dan nadanya penuh ancaman.
Liu berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan denganku? Hei, apakah kamu masih perlu bertanya? Sopir itu berkata, tidakkah kamu melihat bahwa kita telah pergi dari daerah perkotaan? Di depan adalah pintu keluar utara, Laut Center Timur. Tempat paling sunyi di kota, di mana 3 mobil tidak lewat selama setengah hari, apakah itu tempat yang bagus untuk membunuh orang? Ini benar-benar cocok untuk membunuh orang. Liu setuju, jika itu aku juga akan memilih tempat seperti ini untuk memulai. Liu, kamu benar-benar orang yang bijaksana. Apakah kamu memiliki kata-kata terakhir sebelum kamu mati? Kedua polisi di barisan depan merasa bahwa kemenangan ada di tangan mereka, dan mereka terus menggoda Liu. Apa yang kamu katakan, bunuh saja aku. Polisi yang dipukul dengan siku oleh Liu tiba-tiba menutup hidungnya dan meraung, jika kamu berani memukulku seperti itu, kamu bahkan tidak akan mati jika kamu mati 10.000. Permisi saya akan membunuhnya sekarang. Sambil berbicara, teman itu benar-benar mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Klik. Tapi sebelum dia bisa mengangkat pistolnya, ada suara tulang yang patah, dan dia tidak bisa melihat bagaimana Liu menembak. Terlihat menakutkan. Adapun pistol yang ditarik oleh petugas polisi palsu, itu sudah tiba di tangan Liu. Apakah barang di tanganmu bagus? Liu bermain dengan pistol dan berkata sambil tersenyum, pistol Burley Tower 92F yang diproduksi di Italia pada tahun 1985 adalah pistol paling populer di militer asing, tetapi di dalam negeri. Menarik. Setelah Liu selesai mengucapkan kata-kata itu, polisi palsu yang telah memotong tangannya teringat dan menjerit seperti membunuh babi. Sebenarnya, sobat ini ingin menahannya dengan keras, tetapi tulang pergelangan tangannya patah, sangat menyakitkan, dan dia tidak bisa menahannya. Ledakan. Liu menghancurkan dahi pria itu dengan pukulan backhand, menghentikan teriakannya dengan tiba-tiba. Ini benar-benar menjengkelkan. Ketika Anda menelepon di telinga saya, gendang telinga Anda akan rusak. Liu pertama mematahkan pergelangan tangan seseorang dan kemudian membuat mereka pingsan, tetapi seolah-olah dia telah melakukan hal yang sangat umum, nadanya sangat santai di tempat yang tidak dapat diterima. Beraninya kau bertindak lebih dulu. Liu, kau sudah mati. Krun. Dua petugas polisi palsu di barisan depan marah, pengemudi menginjak rem dengan keras, dan ban bergesekan dengan tanah membuat suara yang keras. Ketika mobil berhenti, kedua polisi palsu itu dengan cepat membuka pintu dan mengeluarkan pistol mereka untuk menunjuk Liu dan Yang Siren yang duduk di barisan belakang. Bersambung.